Eh, oh, apa kabar? Sehat tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hati Pak. Ini cuma barang-barangnya kadang barang-barang boleh dibeli, biarin aja dah. Udah kadang bagaimana? Udah ada, apapun udah ada, satu pun udah habis semua, koper apapun udah habis semua. Dilarikan air, biarin dan apa-apa biar penting saya selamat gitu. Selamat dan saya. Menurut saya, anak-anak muda, ayo kalian kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha. Jadilah entrepreneur, daripada ngomel nggak ada kerjaan, bikin kerjaan buat temen-temen lu. Kalau misalkan lu bisa masak, bikinlah bisnis kuliner. Lu bisa jahit, bikinlah bisnis fashion. Lu bisa bikin apapun itu, ngedit video. Jadilah editor. Lu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya bagus, jadilah copywriter. Jangan hanya bersandar, karena kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk provide the jobs, kita masih di zaman kolonial berarti. Yang dimana kita bersandar kepada si raja dan si ratu dan si priai untuk ngasih kita kerjaan. No, kita udah move on dari situ. Pada 8 September 2025, Jalan Kertanegara 4 di Kebayoran Baru kembali menjadi saksi bisu konsolidasi politik yang paling menentukan. Di kediaman pribadi Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, para anggota DPR dari fraksi Gerindra dikumpulkan. Pertemuan berlangsung tertutup, tapi getaran pesannya cepat merambat keluar. Prabowo mengingatkan kadernya untuk berhenti flexing, berhenti pamer harta, dan berhenti menyakiti rakyat. Hanya 2 hari berselang, salah satu wajah muda yang paling menonjol di Gerindra, Rahayu Sarasvati Djojo Hadikusumo, keponakan Prabowo sendiri, resmi mengundurkan diri dari kursi empuk Wakil Ketua Komisi 7 DPR. Ia juga dinonaktifkan dari keanggotaan fraksi Gerindra. Teman-teman, menurut saya ini bukan sekadar pengunduran diri seorang politisi Gerindra. Ini adalah simbol bahwa peringatan Prabowo bukan basa-basi, tanpa pandang bulu, bahkan menyasar anggota keluarganya sendiri. Sarah begitu akrab disapa bukan sosok asing di dunia politik Indonesia. Ia tumbuh di keluarga besar Djojo Hadikusumo, darah biru politik yang mengalir deras dalam tubuh Partai Gerindra. Pendidikan elitnya di Swiss dan Amerika Serikat, pengalamannya di parlemen, hingga kiprahnya di dunia advokasi perempuan, semua menjadikan dirinya figur muda yang disiapkan untuk tongkat estafet politik keluarga. Namun dalam sebuah siaran antara TV pada Februari 2025, kata-kata Sarah memantik bara. Potongan video sepanjang 2 menit menyebar luas ke media sosial pada Agustus lalu. Intinya, ia menyinggung soal kemandirian generasi muda untuk tidak terlalu berharap pekerjaan dari negara. Daripada ngomel nggak ada kerjaan, mending bikin kerjaan buat teman-teman lu. Kira-kira begitulah ucapannya. Bagi Sarah, kalimat itu lahir dari semangat kewirausahaan sebenarnya. Tapi di mata publik yang kerap dililit sulitnya mencari lapangan pekerja, pernyataan itu terdengar sangat pongah. Lebih buruk lagi, ucapan itu seakan lahir dari mulut seorang yang sudah lama hidup dengan privilege keluarga besar politik dan bisnis. Dan di sini pun saya dapat mengerti bahwa kata-kata yang lahir dari ruang nyaman seringkali tak mampu menjangkau luka rakyat di luar sana. Langkah Sarah datang tepat setelah teguran keras Prabowo di Kertanegara untuk seluruh kader Gerindra. Bahkan di hadapan anggota parlemen DPR RI dari fraksi Gerindra, Presiden ke-8 RI itu menegaskan, jangan pernah pamer harta, jangan pernah melukai rakyat, dan jangan pernah jadi politisi yang hanya pandai menjilat kekuasaan. Kata-katanya bergetar bukan hanya karena kuasa seorang ketua umum, melainkan karena ingatan panjang seorang Prabowo yang pernah menyaksikan bagaimana rejim bisa runtuh hanya karena kelakuan elit yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Bagi Prabowo, amarah rakyat bukan teori. Ia adalah pengalaman. Tahun 1998 menjadi saksi bagaimana sebuah pemerintahan yang kokoh bisa
tumbang dalam hitungan minggu karena rakyat merasa ditinggalkan, dihina, dan dimiskinkan. Memang satu hal yang jelas bahwa fenomena pamer kekayaan pejabat publik dari tas mewah, mobil sport, hingga pesta glamor sudah lama menjadi penyakit kronis politik Indonesia. Di era media sosial, flexing itu bisa viral dalam hitungan detik dan langsung berbalik menjadi bumerang. Prabowo tahu betul bahayanya. Ia melihat bagaimana publik makin tajam menguliti pejabatnya. Bagaimana kepercayaan itu bisa hancur dalam sekejap hanya karena satu unggahan di Instagram. Dan ketika Sarah, keponakan yang ia sayangi, justru terseret dalam badai kritik karena ucapannya, keputusan mundur itu seakan menjadi perisai. Sebuah pengorbanan personal agar amarah publik tidak membakar partai dan pamannya sendiri yang sekarang sedang menjabat sebagai presiden. Langkah mundur Sarah mungkin menyakitkan bagi keluarga besar Gerindra, tapi di mata publik ia justru bisa menjadi contoh bahwa politik tak selalu mempertahankan kursi. Prabowo sendiri tampaknya ingin memberi pesan yang lebih luas. Politik bukan arena untuk memamerkan kejayaan pribadi, melainkan cermin untuk melihat wajah rakyat kecil. Jika cermin itu dipenuhi oleh noda arogansi, maka rakyat berhak untuk memecahkannya. Cuma barang-barangnya aja, barang-barang boleh dibeli, biarin aja. Udah kadung bagaimana, udah ada apapun, udah ada satu pun udah habis semua, kompor apapun udah habis semua, dilarikan air, biarin kan apa-apa, biar penting saya selamat gitu, selamat dan saya itu nggak apa-apa, udah belum terjadi bagaimana, biarin, saya sakit kayak gini. Digendong saya, dibawa lari ke sana ke Gerenceng saya, digendong saya. Udah digendong nggak kuat jalan Pak kakinya. Masuk dulu. Ya terus udah 5 tahun udah Pak, nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma jualan kopi sana ngacung kayak gajang kecil gitu. Terus sekarang bagaimana, udah modalnya udah habis, bagaimana? Diam aja dulu. Iya, nanti kita bantu ya. Iya, kasih Pak ya, kasih banyak. Kasih. Jualan apa ya? Sama jualan kopi juga. Belum jalan-jalan. Mau buka apa? Mau buka warung? Ini buka warung udah habis, dilarikan air udah warungnya. Udah dihabisin sama air sudah luas. Mau buka warung lagi tuh? Ya udah, nanti kita bantu semuanya. Baik-baik ya. Terima kasih Pak. Ini ke utara yang parah. Iya. Utara. Naiknya mendadak ya. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Ya, kalian naik lari ke atas semua ya? Iya, lari. Ya, ke atas dulu. Udah sekolah hari ini? Udah pulang Pak. Hari Sabtu ya? Ya. Oh. Sepatu apa di mana? Ini udah kondisi normal.